mengganggu sekali proses belajar seorang siswa dan siswi. Jadi seperti itu. Dan ini pun latar belakangnya kenapa hadir untuk perundingan kami melalui riset-riset yang kami lakukan, mungkin dari pengalaman kami sebagai siswa, itu mungkin ada orang tua atau wali santri yang dimana mereka tuh bisa dibilang secara ekonomi itu kurang mampu gitu. Jadi mungkin anaknya sekolah terus LKS-nya dia tuh lembar kerja siswanya ada yang sobek, ada yang basah, atau ada yang rusak, lecek. Itu mungkin agak sedikit keberatan untuk membeli yang baru. Sehingga yang sering terjadi adalah ketika dia sampai sekolah, misalnya LKS bahasa Indonesia, misalnya yang ada masalah mungkin kertas hilang atau apa, ketika ada pelajaran bahasa Indonesia, si siswa yang punya masalah ini antara dia ikut temennya untuk bareng, jadi lihat LKS bareng karena LKS dia rusak, ataupun dia beli. Nah, masalah dibeli ini karena secara ekonomi kita tidak tahu apakah orang tua keberatan atau tidak untuk membeli LKS baru. Jadi salah satu LKS ini hadir adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Jadi kita buat secara mobile supaya lebih gampang. Dan juga zaman sekarang kan anak muda, terutama anak muda pada pelajar, itu kan susah banget untuk lepas dari namanya smartphone. Jadi susah pelajar sekarang kalau misalnya dibilang suruh lepas dari smartphone itu adalah sangat susah karena itu yang jadi kebutuhan mungkin di zaman sekarang. Dan mungkin agak sedikit orang yang dimana dia tuh ketika belajar itu membuka LKS. Itu jarang sekali karena yang sering saya temui mungkin dari teman-teman saya atau dari adik-adik kelas saya itu adalah mereka yang malas untuk membuka lembar kerjanya untuk mempelajari apa materi yang telah dibahas di sekolah. Makanya kita menghadirkan dengan versi mobile untuk lebih membuat siswa itu lebih nyaman belajarnya. Jadi tidak perlu membuka LKS, dengan cukup membuka HP-nya, dia sudah bisa untuk belajar dengan materi yang sama seperti di LKS-nya. Seperti itu. Dan juga masalah latar belakang. Dan juga lembar kerja siswa itu kan terbentuk dari kertas. Ya di mana kertas itu terbuatnya dari pohon. Jadi kita juga mengurangi untuk penebangan pohon yang kan kita tidak tahu untuk perusahaan yang membuat kertas itu apakah dia akan menanam ulang kembali supaya hutannya akan tumbuh lagi ataupun dia cuma nebang doang terus ya udah dibiarin. Itu salah satu menurut tim kami, riset kami, itu salah satu menyelesaikan masalah yang sering terjadi karena kan pemanasan global, jadi mungkin iklimnya berubah atau apa seperti itu. Kita lanjut lagi ke tujuan. Nah, tujuan juga ini tujuan dari LKSku itu adalah memanfaatkan aplikasi sebagai media belajar. Jadi yang tadi saya bilang, jadi siswa itu biar ada semangat untuk belajar, salah satunya kita buat LKSku untuk supaya siswa itu lebih enak dia mau belajar dimanapun, tinggal buka smartphone, dia langsung menuju ke aplikasi LKSku, dia bisa langsung belajar dari HP-nya, nggak perlu nenteng-nenteng buku, nggak perlu bawa banyak barang. Jadi dia cukup dengan membawa smartphone, dia bisa belajar dimanapun. Dia sedang ada di perjalanan, dia sedang ada di kereta mungkin atau di pesawat, dia bisa belajar dengan secara online seperti itu. Dan juga mempermudah guru untuk menyampaikan sebuah materi yang ada. Jadi karena yang tadi saya bilang, kadang ada siswa yang dimana LKS itu rusak, terus ada mungkin halaman yang hilang atau halaman itu basah dan tidak bisa dibaca karena hurufnya blur. Makanya guru itu agak susah ketika ada masalah seperti itu, ada problem seperti itu. Karena kan kita menyampaikan guru itu untuk semuanya. Jadi kalau misalnya ada satu yang cuma masalah, itu yang akan menjadikan kendala. Dan juga itu menjadi efisienisasi tempat dan barang. Jadi
kita bawanya itu nggak terlalu banyak. Kalau misalnya kita mau belajar di luar, kita mau belajar di rumah, ataupun kita mau kerja kelompok, itu nggak terlalu banyak barang yang kita bawa. Seperti itu. Kita lanjut. Next, Muhammad. Dan juga ada beberapa fitur aplikasi yang mungkin ya ini emang harus ada di aplikasi kita di RKSku. Yang pertama itu profil, mungkin di setiap aplikasi hampir ada. Ada profil, kita juga ada quiz mata pelajaran, ada materi pembelajaran, ada jadwal mata pembelajaran. Yang mana profil ini menampilkan data user atau data siswa atau santri yang menggunakan aplikasi kita. Jadi dia akan mengetahui data dirinya ada di profil. Dan juga ada kuis mata pelajaran, yang dimana kuis mata pelajaran ini adalah salah satu fitur utama kita. Jadi setiap siswa sudah mempelajari materi pembelajaran, dia akan langsung dihadapkan dengan kuis mata pembelajaran. Jadi ini juga mungkin para juri dan para guru ini juga fitur utama di aplikasi kita LKSku. Dan juga ada materi pembelajaran yang dimana isinya semua tentang materi pelajaran yang kita rangkum dari sumber-sumber yang terpercaya. Kita ada beberapa tanya materi di IDN, kita juga ada beberapa materi dari kita cari di Google untuk kita sinkronasikan supaya yang materi yang kita sampaikan itu tidak asal-asalan seperti itu. Dan juga ada jadwal mata pelajaran yang dimana jadwal mata pelajaran ini dia menunjukkan tentang hari ini tuh ada pelajaran apa. Hari ini tuh ada apa yang harus saya pelajari. Jadi seperti itu. Bisa di next. Dan ini salah satu UI dari profil akun kita. Ini adalah halaman daripada profil akun kita. Supaya siswa juga tahu bahwa ada data dirinya di halaman profil. Lanjut, next. Dan juga ini salah satu UI dan list pelajaran dan jadwal pelajaran, ini dimana list pelajaran menampilkan beberapa pelajaran atau materi yang ada di suatu pelajaran, misalnya fikih, ada pengertian fikih, ada dan segala materi yang ada di dalam fikih. Mungkin ada bahasa Indonesia di dalamnya, ada materi apa, kita akan memasukkan materi itu untuk supaya bisa dipelajari. Dan juga ada jadwal pelajaran yang tadi saya bilang fiturnya itu untuk supaya kita tahu apakah hari ini tuh ada pelajaran apa. Jadi kita nggak asal bawa buku, jadi kita tertata, jadi lebih gampang aja untuk siswa untuk belajar. Oh, hari ini ada pelajaran fikih, maka dia akan belajar fikih. Jadi nggak usah lihat di, kan biasanya jadwal itu via kertas. Jadi mungkin siswa dikasih kertas, oh ini loh jadwalnya. Jadi mungkin dengan buka HP, buka smartphone-nya, dia langsung bisa melihat apa yang pelajaran yang hari ini harus dipelajari. Seperti itu. Next. Ini ada daripada halaman kuis dan materi pelajaran, yang dimana kuis ini akan tampil ketika berada pada di materi. Dan materi pelajaran seperti judulnya, isi daripada pengertian-pengertian atau materi-materi yang ada di pelajaran tersebut. Next. Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin kita demo dulu untuk live demo untuk aplikasi kita. Mungkin setelah demo, mungkin nanti para juri atau para guru ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Muhammad, demo emulator. Belum. Belum. Gimana ya? Stop share dulu, bentar. Nah, share. Kelihatan ya? Nah, coba di logout dulu, Mat. Kita mulai dari halaman login. Bentar. Nah. Yep. Coba kita mulai dari logout, kita mulai dari halaman login. Dan ini tampilan awal aplikasi ketika mungkin pertama diinstal
aplikasinya, kita pergi ke register untuk mendaftarkan akun kita. Kok error? Firebase belum di ini. Belum diapain? Firebase sudah hidup belum? Udah. Bisa kok. Apa yang salah? Bisa. Login. Password. Oke. Mungkin ada beberapa kendala. Passwordnya huruf kalau nggak salah minimal 8 karakter dah. Maaf, jadi kalau misalnya ada kekurangan, karena ya kita juga masih mencoba untuk membenarkan aplikasi kita. Dari login dia langsung pindah ke home. Dari halaman home ini dia akan ada sebuah text view untuk nama user. Jadi dia supaya tahu bahwasanya dia sudah login, salah satu yang dicirikan adalah ketika sampai home ada nama usernya. Dan ini beberapa pelajaran yang di home, move ke schedule kan. Dan untuk schedule ini mohon maaf, ini masih dummy, jadi masih kita buat acak, belum kita filter dari hari Senin sampai hari Ahadnya. Mungkin kedepannya akan kita cari bagaimana untuk filter supaya setiap harinya ada pelajaran yang berbeda-beda. Kita move ke profil. Nah, di profil ini yang tadi saya bilang untuk menampilkan data diri siswa. Seperti itu. Kita balik ke home. Nah, untuk perpindahan dari Cepat Fikih, seperti yang tadi di UI-nya, ini adalah list daripada bab-babnya atau materi-materinya yang ada di dalam suatu pelajaran. Bisa di next. Nah, ini daripada isi daripada materi-materi tersebut, para juri dan para guru. Kita back lagi ke soal. Nah, soal ini ada di bagian daripada list materi. Nah, ini untuk isinya mohon maaf sekali, kita masih ngasal buat narok isinya. Kita masih, waktu itu udahlah, asal. Kita naruhnya salah-salah. Jadi ini juga ada fitur korek ya. Jadi ada berapa yang benar. Jadi dia bisa tahu untuk siswa untuk mempelajarinya lebih dalam. Mungkin sekian yang bisa kita demokan. Mungkin ada pertanyaan yang akan diajukan. Mungkin para juri ada yang mau ditanyakan untuk aplikasinya. Atau fitur-fitur dari Ana dulu. Alhamdulillah ini insya Allah sangat bermanfaat ya, aplikasi yang sedang antum kembangkan ini, dan sangat kontekstual dengan pembelajaran kita di sekolah gitu. Dan insya Allah ini juga bisa dipakai juga di luar mata pelajaran dunia dan juga di luar IDN juga. Nah, mungkin bisa dijelaskan pengembangan yang akan dilakukan ke depannya. Oke, dari baik. Mas Habib. Baik, terima kasih untuk Pak Reza. Untuk pengembangan ke depannya yang akan kita lakukan adalah untuk, mungkin kita akan ada fitur untuk guru. Jadi yang dimana guru ini mungkin ada update materi atau mungkin dia mau menambahkan materi, dia bisa. Untuk sekarang ini kan kita hanya untuk menyediakan untuk siswa. Jadi mungkin kedepannya progres kita untuk guru supaya bisa, mungkin gurunya mau ngupdate suatu materi atau mau menambahkan suatu materi itu bisa. Dan mungkin kedepannya juga kita akan membuat fitur chat yang dimana nanti siswa itu bisa langsung terhubung ke gurunya. Jadi ada kesulitan apa,
dia bisa langsung tanyakan ke gurunya. Dan yaitu fitur schedule yang masih kita bikin dummy. Mungkin kedepannya akan kita buat Senin ada pelajaran apa, Selasa ada pelajaran apa, seperti itu. Untuk ini kan aplikasinya aplikasi LKS-nya, Students Worksheet ya. Dan apakah jika siswanya memiliki tanggungan kuis atau tanggungan tugas di LKS ini, mungkin apa gimana itu nanti jadinya? Mungkin untuk kayak mungkin siswa yang punya tanggungan untuk kuis, mungkin tidak, mungkin tugas dari gurunya, mungkin nanti kita akan pisahkan setiap materi ada satu soal seperti itu. Jadi mungkin dari gurunya, oh hari ini ada tugas ini bisa dikerjakan melalui apps kita. Jadi ntar gurunya juga bisa ngecek apakah siswa ini sudah mengerjakan atau jadi lebih kontrol, lebih mudah. Kalau daring gini kan biasanya agak susah ketika kita memakai lembar kerja. Itu harus difoto supaya gurunya percaya atau mungkin di screenshot. Nah kita mempermudah supaya gurunya itu ngeceknya gampang. Jadi tinggal buka untuk mungkin aplikasi khusus guru supaya gurunya ngecek apakah siswanya itu sudah mengerjakan atau belum. Seperti itu, Pak. Ya mungkin berarti untuk memudahkan, kalau mungkin perlu juga ada fitur notifikasi, sama fitur search juga, dan di situ ada fitur menu setelah login. Coba ditampilkan setelah login gimana? Login moment. Nah, di sini ketika login ini mungkin ada biasanya kan semua setelah kita masuk itu ada menu di situ kan. Nah, menunya itu ada mungkin tugas yang sudah, tugas yang belum gitu kan. Atau di situ ada bisa juga setting juga gitu kan. Dan seterusnya. Juga mungkin bisa ditambahkan fitur ini juga, text box untuk search ya. Gitu. Nah mungkin ini memang bagus ya, terus juga bagus sudah ada schedule-nya juga, profilnya juga sudah. Nah untuk di profile coba diklik di profilnya. Nah ini juga ada riwayat nilai misalnya ditambahkan. Baik. Bisa juga kan buat nge-review, oh ini saya salah gitu. Misalnya juga mungkin ada fitur untuk ada menu. Mohon maaf, Pak Reza, agak nge-lag atau saya nih? Hilang suaranya. Iya, makan itu. Mungkin selagi kita menunggu Pak Reza, mungkin ada dari juri menanyakan. Mungkin nanti kita bisa sambung untuk Pak Reza. Kenapa ini live semua, Muhammad? Apa gue nggak dilayarin. Tadi itu live Pak Yusril, Pak ini. Kayaknya Oh iya nih. Kayaknya dari di IDN lagi gangguan deh. Mati lampu ya? Oh iya kali, iya. Nggak tahu nih, saya juga lagi komunikasi sama mereka, mati. Mas Dewa nggak di ini ya? Mas Dewa nggak di IDN ya? Ada. Ini ada Pak Dewa. Mungkin Mas Dewa bisa main. Kayaknya dia nggak pakai jaringan IDN deh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Deo. Antum pakai punya IDN? Halo. Ana tidak pakai punya IDN teman-teman. Kan Jadi betul. insya Allah bisa. Gimana Tapi nih? Ana running-nya di handphone. Jadi kita lanjut dulu ya. Oke. Baik, Ustaz. Tapi ini Mas Rizkia udah ngerekam. Sudah dong. Oke, mantap. Oke, siap. Kemana Pak Reza? Bisa. Mati lampu. Oh, udah ada ya. Nah dia salah ide. Alhamdulillah. Nggak bisa, ada angin gelut langsung. Ahlan Ustadz. Silakan Ustadz. Ya mungkin balik lagi ke yang tadi ya, Afan ya, karena keluar sendiri tadi. Ya mungkin Mas Habib bisa dijelaskan gimana LKS ini bisa lebih unggul dari Google Classroom. Untuk mungkin keunggulannya daripada Google Classroom, setahu saya Google Classroom itu untuk sekedar kayak hanya untuk mungkin memberitahu, dia tidak ada kayak materi, tidak ada pelajaran-pelajaran tertentu yang bisa ditampilkan di situ. Mungkin itu bedanya dengan LKS-ku. Seperti itu, Ustaz. Dari bedanya mungkin kalau dari segi pengingat mungkin kita sama, tapi dari segi mungkin pelajaran-pelajaran yang setahu saya daripada daripada Google Classroom itu tidak ada. Seperti itu, Ustaz Reza. Di mute Ustaz Reza, mic Ustaz Reza tidak Iya, ya. Dan juga di aplikasi LKS ku juga ada kuis ya yang sudah bisa langsung diakses di dalam dalam aplikasinya gitu. Kalau Google Classroom kan harus ngasih link ke misalnya Google Form dan seterusnya. Login to Zoho. Dan itu bukan bawaan daripada Google Classroom. Halo. Ya, insya Allah sudah bagus dan sangat bermanfaat. Ya, mungkin ada beberapa fitur yang masih perlu dikembangkan dan ditambahkan juga ke depannya. Sekian dari Ana, syukur. Terima kasih Ustaz atas masukannya. Your mic is deactive, dude. Bismillah. Ana izin masuk ke teman-teman ibu bicara dan juga para aktivis semua. Bismillah. Tim Zedeza sekolah depan jalan, Masya Allah. Selamat dan ucapkan mantap untuk teman-teman yang udah ngembangin aplikasi yang bermanfaat, udah mengembangkan banyak ide. Dan di sini mungkin bisa dicatat pertanyaan Ana cuma 3 ya, mungkin agak template, nggak masalah dari yang tadi juga. Yang pertama yang Ana tanyakan itu apakah ada dokumentasi codingnya sama antum semua, dan juga antum menggunakan GitHub, GitLab atau Bigfactor. Itu yang pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan yang kedua untuk tim Zedeza itu adalah ini layoutingnya itu antum menggunakan apa gitu, misalnya antum menggunakan constraint atau antum menggunakan yang sejenisnya dan sebagainya. Dan bisa dijelaskan juga library apa aja sih yang antum pakai. Nah, mungkin itu aja dari Ana. Mungkin bisa dijelaskan, silakan. Oke, izin menjawab Ustaz Deo. Pertanyaan yang pertama, kita menggunakan apa untuk kolaborasi untuk codingan? Yang pertama dari tim Zedeza sendiri itu dari awal kita ada banyak problem. Jadi mungkin dari saya juga laptopnya waktu itu gagal update. Jadi karena terkerja waktu dan kita juga agak sedikit kurang ngerti untuk kolaborasi, jadi kita menggunakan GitHub. Jadi kita bagi tugas, mungkin saya dari login, register profile dan materi, Muhammad untuk schedule dan home. Jadi kita pakai GitHub sih, untuk jawaban yang pertama. Untuk jawaban yang kedua, tadi
untuk apa Gradle yang kita pakai itu Anyways, we need kita pakai Firebase, email terus kita pakai Circle Image, at Google terus account. kita juga ada That pakai company email, dude. So our fitur di our members retrofit, of terus ITI can ada access juga di uh, fitur email product Gradle by daripada their kalau nggak salah tuh email from cuma ITI. itu set. Circle, Firebase, sama Please handle it, dude. daripada list itu. Mungkin kalau dari segi layouting bisa dijelaskan Muhammad, soalnya bagian khusus layout itu bagiannya Muhammad. Mungkin Muhammad bisa jelasin untuk bagian layouting kita kayak pakai But constraint if layout, we do campur-campur, that, ada relatif juga, are we ada linear still juga. can Kebanyakan kok. managing them? I mean, if one mungkin of itu Ustadz employee yuk jawaban dari kita. go out Oke, from mantap. ITI, Mau nanya satu not, lagi dong, not satu kali lagi. working anymore, Ini nanti we kan ada can, database-nya pakai apa suspend tuh? Pakai his Firebase account. kah atau yang lain? Can we handle Oke, it? untuk Firebase sendiri kita memakai untuk database sendiri kita memakai Firebase. Ustadz Dio. Siap, siap. Oke, mungkin dari Tiana segitu dulu. Tetap semangat. Mantap. Ya, terima kasih Dio. But Mungkin dari juri ada yang mau ditanyakan if we atau do that at dari at guru? Zoho, Baik, bismillah. Gimana? oh yeah, can we? Because okay, just show to me. I don't know. Yes, I cannot imagine Ini that. materinya guru yang input atau konten kreatornya aplikasi ya? Untuk sekarang kita yang input. Mungkin kedepannya akan guru yang input. Seperti itu Ustadz. Yeah. Haji. Oh, oke. Berarti Yang untuk sekarang baru dari aplikasinya ya. ya betul. Nanti ada aplikasi yang untuk Like this. If Guru. I wanna Iya. login, Jadi mungkin ada update at guru mau mengupdate iti.co.id materi atau using memasukkan materi itu bisa this langsung email dari to gurunya. Google Mail. dari I cannot do Google. that because it's not Nah, email from Google, but it's email lalu ini kan where aplikasi untuk we met meminimalisir outside kayak Google penggunaan biaya. account, right? Dalam membeli buku gitu. Kemudian membantu Oh, eh, okay. mungkin ya keluarga yang So menengah you ke bawah handle gitu it? ya. Betul sekali. Nah, For G Suite? karena aplikasinya kan online. Nah, mungkin apakah ada cara untuk meminimalisir Okay, bro. I'm waiting penggunaan for you. Assalamualaikum. karena data juga apa ya Oke. mengambil peran penting Iya. dalam biaya. Oke, mungkin bisa saya jawab. Mungkin kedepannya kita akan mengembangkan bisa dipakai juga offline. Mungkin bedanya offline dan online itu mungkin dalam pendownloadan ya. Mungkin kita nanti akan unduh di Play Store supaya bisa di-download. Mungkin untuk data dipakai secara untuk download. Dan adapun perbedaan offline dan online, mungkin yang offline itu materinya tidak se-update yang online. Jadi kan kalau yang online dia bisa terus nge-get data, misalnya ada yang baru, ada materi apa baru, dia bisa download. Tapi kalau misalnya offline dia harus ada data, mungkin dia baru bisa download konten-konten yang baru ditambahkan oleh guru. Mungkin seperti itu, Ustadz Haji. Oke, baik. Ya, nanti silakan diperbarui seperti itu ya, karena akan apa ya, lebih maksimal gitu. Selain keluarga yang kurang mampu itu bisa menikmati materi tanpa membeli buku, juga tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mengakses, maksudnya tidak perlu selalu menghidupkan kuota gitu ya jika ingin mengakses materinya, yaitu mungkin nanti bisa mempelajari tentang repository pattern ya, penggabungan Baik. antara database lokal dan database dari cloud.
Oke, untuk tampilan udah bagus. Eh, kayak funny gitu ya, kayak art gitu. Em, ya silakan dikembangkan dan semangat. Terima kasih Ustadz Aji. Mungkin ada yang ditanyakan lagi dari juri dan guru. Oke, mungkin udah ya. Cukup dari Ustadz Reza juga udah, dari Ustadz Dia udah, dari Ustadz Aji juga udah. Tafadhol ditutup aja. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang bisa kami sampaikan dalam Mujicom ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terima kasih juga untuk para juri dan para guru yang telah memberi masukan untuk aplikasi kita ke depannya. Mungkin akan kita usahakan untuk mengembangkan aplikasi ini untuk bisa dipakai secara umum maupun dari pihak internal IGN. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Berjab. Oke, semangat terus buat semuanya. Nah, untuk selanjutnya ada kelompok Farel, di mana beranggotakan Farel, Fikri, sama Nabil. Halo Farel. Iya, bismillah. Oke, udah disiapkan Farel untuk Udah. Nabil? Ya, tes suaranya masuk nggak? Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Waalaikumsalam Putra warahmatullahi wabarakatuh. dari kelompok Enyota kelas 12. Halo. Waduh.